Gak usah aneh-aneh deh. Apaan? Ngomong aja. Tadi Lola nanya gue di kantor ini ada nggak karyawan yang namanya Amir. Terus lu bilang apa? Itu akal-akalan lu doang kan? Ya udah, gue jadi ikutan bohong. Gue bilang aja ada yang namanya Amir di bagian purchasing. Berarti Lala udah mulai curiga nih sama Amir. Jangan sampai dia tahu kalau Amir itu Meisha. Lu ingat ya, lu jangan pernah ngomong macam-macam sama Lala. Gue udah nyelamatin muka lo dari tuduhan korupsi. Kalau berani macam-macam, gue gak bakal sungkan untuk bongkar aib korupsi lo di kantor ini. Cukup gue aja yang didenda di kantor ini. Ya iyalah, lu harus nyelamatin gue Hasbi. Karena kalau lu gak nyelamatin gue, perselingkuhan lu akan gue bongkar. By the way, lu beruntung banget ya. Korupsi yang katanya cuma 5 miliar padahal lebih dari itu. Kalau ketahuan, lu mungkin sekarang udah jadi gembel Hasbi. Gue harus mikirin gimana caranya supaya Lala gak curiga sama gue. Apa gue bikin semua orang aja ya yang Lala sayangin menderita? Hah? Ardan, Ibu. Tapi mereka sekarang semua udah menderita. Ayah udah mati sekarang. Oh iya. Gue jualin aja ya. Yang sekarang gue jadikan target titik kelemahannya Lala. Apa Chef Julian udah punya info tentang Amir ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, La. Saya udah tanya ke bagian HRD soal yang namanya Amir itu. Katanya nggak ada di bagian purchasing. Di bagian lain pun nggak ada kok. Ternyata kecurigaan aku benar. Hasbi, ada sesuatu sama yang namanya Amir ini. Dan Mbak Rina juga bohongin aku. Apa sebetulnya dia juga tahu kebohongan Hasbi ini? Halo, La. Ada yang perlu saya bantu lagi nggak soal Amir-Amir itu? Siapa tahu ini menyangkut sama perusahaan saya. Nggak ada, Chef. Nggak ada. Chef, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Oke, sama-sama. Kenapa Hasbi sama Mbak Rina setega itu bohongin aku? Apa yang lagi mereka tutupin? Ini berarti gue sering gak ganggu kok. La. Nak. Maaf. Kamu kok belum tidur? Hasbi? Tidur juga? Hasbi udah tidur, Bu. Aku belum bisa. Masih banyak pikiran. Emang apa sih yang kamu pikirin? Ayo, cerita sama ibu. Aku curiga sama Kamisha sama Hasbi, Bu.
Aku tahu ini pikiran yang nggak baik, tapi nggak tahu kenapa aku kepikiran terus, Bu. Emang apa yang kamu curigain? Aku curiga. Aku curiga kalau Hasbi itu selingkuh sama Kamesha, Bu. Ibu nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Nak. Kok kamu bisa mikir kayak gitu, Nak? Aku ngeliat Kamesha peluk Hasbi, Bu. Waktu kita lagi cari kontrakan. Terus mereka tuh kayak deket-deketan gitu loh, Bu. Sering lirik-lirikan juga. Aku merasa kayak beda gitu loh, Bu. Bahkan waktu itu, malam itu aku sempat ngeliat mereka kayak lagi sama-sama teleponan, Bu. Aku nggak bisa bilang ini tuh hal yang biasa. Itu nggak wajar, Bu. Maafin Ibu ya, La. Nak, namanya rumah tangga itu pasti ada naik turunnya. Ibu cuma bisa berharap apapun yang terjadi antara kamu dan Hasbi bisa kalian selesaikan secara baik-baik ya. Supaya di antara kalian tidak ada lagi curiga-curiga. Makasih ya, Bu. Ibu udah mau dengerin curhatan aku. Aku ke kamar dulu ya, Bu. Ya. Aku harus menjauhkan Meisha dari Hasbi. Lala baru kehilangan ayahnya. Kalau dia tahu yang sebenarnya soal Hasbi dan Meisha, dia pasti akan semakin sakit dan tertekan. Nanti siang kita makan bareng yuk. Kita udah lama nggak ngedate siang-siang. Aku masih merasa nggak nyaman sama Hasbi. Karena Hasbi jelas-jelas tega bohongin aku tentang Amir. Kenapa lagi sih kamu cemberut? Kamu nggak mau makan siang bareng aku? Ya udah nggak apa-apa, kita akan light dinner aja malamnya gimana? Oke kan? Maaf banget, Bi, tapi aku nggak bisa makan siang sama kamu ataupun makan malam karena kerjaan aku lagi banyak banget. Mau lo apa sih lah? Kau udah berusaha bujuk untuk gak curiga, tapi sikap lo masih aja dingin kayak gini. Ya udah nggak apa-apa, santai aja. Kita masih punya banyak hari kok untuk bisa makan bareng. Makasih ya udah nganterin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.